Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas dua topik, yaitu neoliberalisme dan globalisasi. Yang pertama, neoliberalisme. Apa itu neoliberalisme? Neoliberalisme yaitu sejumlah kebijakan ekonomi yang mulai menyebar luas sekitar 25 tahun yang lalu. Maksud dari neo itu sendiri adalah baru. Jadi, neoliberalisme adalah bentuk liberalisme yang baru. Namun, bentuk lamanya itu seperti apa? Aliran ekonomi liberal mulai terkenal saat Adam Smith menerbitkan buku yaitu The Wealth of Nations. Ia menganjurkan penghapusan campur tangan pemerintah dalam urusan ekonomi. Menurutnya, perdagangan bebas adalah cara terbaik agar ekonomi sebuah negara bisa berkembang. Saat neoliberalisme kemudian dipaksakan di berbagai negara, terutama negara miskin dan berkembang yang membutuhkan pinjaman dari IMF, yaitu International Monetary Foundation dan Bank Dunia. Poin-poin penting dalam sistem ekonomi neoliberalisme adalah: 1. Pasar sebagai penguasa, yaitu perusahaan swasta harus bebas dari aturan apapun yang dibuat pemerintah. Pintu perdagangan dan investasi harus dibuka selebar mungkin. Tidak ada kontrol dari pemerintah dan harga barang diserahkan kepada pasar. 2. Pemotongan belanja negara untuk pelayanan publik. Anggaran negara untuk pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, perawatan jalan, jembatan penyediaan air bersih itu harus dikurangi. Ketiga, deregulasi, yaitu mengurangi segala peraturan pemerintah yang merugikan perusahaan. 4. Privatisasi, yaitu perusahaan negara harus dijual kepada swasta. Pemerintah dilarang ikut campur tangan dalam bisnis. Apabila sistem ekonomi tersebut dilakukan, akibatnya rakyat miskin semakin miskin dan kaum kaya semakin kaya, maka kesenjangan sosial semakin melebar. Sekarang kita masuk ke globalisme. Globalisme atau globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Kemajuan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, termasuk kemunculan telegraf dan internet, merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong dan saling ketergantungan atau interdependensi aktivitas ekonomi dan budaya. Istilah globalisasi makin sering digunakan sejak pertengahan tahun 1980-an dan lebih sering lagi sejak pada pertengahan 1990-an. Pada tahun 2000, Dana Moneter Internasional atau disingkat IMF mengidentifikasi 4 aspek dasar globalisasi. Yang pertama, perdagangan dan transaksi. Kedua, pergerakan modal dan investasi. Yang ketiga, migrasi dan perpindahan manusia, dan pembebasan ilmu pengetahuan. Mungkin itulah pembahasan dari neoliberalis dan globalisme. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum